Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita pertemuan ketiga akan membahas mengenai ejaan yang disempurnakan. Adapun outline dari materi kedua ini adalah hakikat ejaan dan kaidah umum ejaan yang disempurnakan. Hakikat ejaan. Pada hakikatnya, ejaan itu adalah konvensi grafis, perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Jadi, walaupun abjad yang digunakan itu adalah sama, tetapi karena sistem bunyi bahasa-bahasa itu tidak sama, dan karena juga penggunaan huruf-huruf itu bersifat arbiter, sehingga ejaannya pun menjadi tidak sama. Contohnya, pada kata put, huruf U pada kata put di sini dipakai untuk melambangkan bunyi U. Seperti juga terdapat dalam kata-kata bahasa Indonesia jemput, rumput, dan sebut. Kemudian ada contoh but. Dalam bahasa Inggris, huruf U dalam kata but di sini dipakai untuk melambangkan bunyi A. Seperti juga terdapat pada kata-kata bahasa Indonesia lambat, rambat, dan berat. Kemudian untuk melambangkan bunyi I, dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf I. Bisa di mana saja dan kapan saja. Tetapi dalam bahasa Inggris, lambang bunyi I digunakan di pelbagai huruf dan juga gabungan huruf. Berikut contohnya. Seperti huruf I, Y, E, double E, dan huruf EA. Ketika di dalam kata bahasa Inggris, huruf-huruf ini I, Y, E, double E, dan EA ini pelafalannya bisa berbunyi seperti bunyi huruf I. Seperti many happy family, atau see, me, dan maybe, atau free, see, dan fit, dan sit, dan clean. Nah, jadi huruf ini melafalkan bunyi huruf I. Nah, itulah yang tadi saya maksud, walaupun abjad yang digunakan itu sama, A sampai Z, namun karena sistem bunyi bahasa dalam setiap bangsa itu berbeda atau tidak sama, dan karena penggunaan huruf itu bersifat arbiter, maka sistem ejaan pun menjadi tidak sama. Oke, kita masuk ke kaidah umum ejaan yang disempurnakan. Di sini ada 4 yang akan saya bahas mengenai kaidah umum ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, pemakaian huruf. Untuk pemakaian huruf ini terdiri dari huruf abjad, yaitu mulai dari huruf A sampai huruf Z. Ada huruf vokal A, I, U, E, dan O. Ada huruf konsonan selain huruf vokal, dan ada huruf diftong. Akan tetapi keempat pemakaian huruf ini tidak saya bahas lebih lanjut pada materi ini. Yang akan saya bahas itu adalah huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang mana pada pemakaian ketiga huruf ini, kapital, miring, dan tebal, ini banyak terjadi kesalahan pada penulisan karya ilmiah seperti TA. Kita bahas untuk huruf kapital. Nah, kalian harus ingat bahwa huruf kapital itu digunakan ada kaidah-kaidahnya. Jadi yang pertama, huruf kapital itu digunakan hanya untuk menuliskan nama seperti agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya Islam, di mana kata Islam huruf I-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang maha pengasih. Nah, di sini pada huruf pertama pada kata yang ini menggunakan huruf kapital. Maha, M-nya menggunakan huruf kapital, pengasih, P-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital itu digunakan untuk sebuah nama kehormatan atau gelar kehormatan, keturunan, dan nama orang. Seperti Profesor Supomo.
profesor adalah suatu gelar kehormatan, sehingga huruf P pada kata profesor itu menggunakan huruf kapital. Supomo itu adalah karena nama orang, maka S pada kata Supomo harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada nama orang, Indah Gita Cahyani. Nah, untuk kata Indah menggunakan huruf kapital pada huruf I-nya. Sedangkan untuk Gita Cahyani karena merupakan sambungan dari dari nama Indah Gita Cahyani, maka huruf G dan C itu tidak menggunakan huruf kapital. Oke, huruf kapital juga digunakan untuk nama suatu bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya seperti bangsa Indonesia yang kapital adalah huruf I pada nama bangsanya, Indonesia. Huruf S pada nama sukunya, suku Sunda. Huruf I pada nama bahasanya, bahasa Indonesia. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk nama geografi, dokumen resmi, dan judul buku. Seperti Republik Indonesia, huruf R dan huruf I menggunakan huruf kapital. Perserikatan Bangsa-Bangsa, huruf P dan huruf B menggunakan huruf kapital. Dasar-dasar ilmu pemerintahan, huruf D, huruf I, dan huruf P harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang terakhir, huruf kapital digunakan untuk penulisan pada awal kalimat, awal petikan langsung, jadi ada tanda petik, kemudian diawali dengan huruf kapital, hubungan kekerabatan, dan penulisan kata Anda. Kemudian pemakaian huruf yang perlu kalian perhatikan adalah pada huruf miring. Nah, huruf miring digunakan untuk sebuah nama buku atau majalah, penegasan kata atau kelompok kata, dan penulisan unsur bahasa asing atau daerah yang belum disesuaikan penulisannya ke dalam sistem penulisan bahasa Indonesia. Oke, jadi untuk poin yang ketiga, penulisan unsur bahasa asing ini saya contohkan yang sering terdapat banyak kesalahan pada penulisan di kampus. Itu seperti kata artificial lip. Artificial lip ini adalah serapan dari bahasa asing. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pengguna istilah artificial lip itu adalah pengangkatan buatan. Nah, jadi untuk artificial lip seharusnya digunakan huruf miring. Karena artificial lip adalah serapan dari bahasa asing. Bahasa Indonesia menggunakan istilah pengangkatan buatan. Kemudian untuk yang ketiga, untuk pemakaian huruf yang perlu kalian perhatikan itu adalah huruf tebal. Nah, huruf tebal itu digunakan pada penulisan hanya untuk penulisan judul buku, bab, bagian bab atau subbab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, dan indeks serta lampiran. Oke. Kemudian kaidah umum yang kedua yang akan kita bahas itu adalah mengenai penulisan kata. Oke. Penulisan kata itu yang pertama perlu kalian ingat adalah pemenggalan kata. Di sini pemenggalan kata tidak terlalu saya paparkan karena kalian sudah mendapatkannya materi pemenggalan kata sejak kalian mengenal bahasa Indonesia. Intinya yang saya ingin mengingatkan adalah pemenggalan kata dilakukan berdasarkan suku kata pada kata tersebut. Yang ingin saya bahas mulai dari penulisan, bentuk singkatan, dan akronim. Nah, oke, saya sini dulu. Singkatan adalah bentuk bahasa yang dipendekkan dari kata atau kelompok kata yang terdiri atas satu bunyi atau lebih. Ada beberapa singkatan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, singkatan biasa. Itu tanpa tanda titik. Contohnya seperti STT. STT merupakan singkatan dari kelompok kata Sekolah Tinggi Teknologi. Contoh yang kedua, P3K.
Nah, P3K merupakan singkatan dari kelompok kata pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, di dalam bahasa Indonesia terdapat bentuk singkatan yang bukan hanya terdiri dari satu bunyi huruf, akan tetapi dapat juga singkatan itu terdiri dari gabungan huruf dan angka, seperti pada contoh P3K. Kemudian ada singkatan umum dengan tanda titik, contohnya Dr. Insinyur Sujono. Pada kata doktor, karena ini adalah gelar, maka disingkat D besar dengan R titik. Kemudian insinyur IR titik. Dan Sujono S-nya menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti dengan huruf-huruf selanjutnya. Bagaimana jika gelar itu berada di belakang nama? Maka ketika nama kemudian dilakukan koma diikuti dengan singkatan untuk gelarnya S titik T titik kemudian koma, S2-nya adalah M titik T titik. Kemudian untuk nama, singkatan dari nama, maka A titik S titik baru Wijaya. Nah, selain bentuk singkatan yang menggunakan gabungan huruf kapital, ada juga singkatan kata-kata umum yang menggunakan gabungan huruf kecil, sepertinya AN. A titik N titik merupakan singkatan dari atas nama, ataupun DLL titik, itu singkatan dari dan lain-lain. Kemudian ada juga singkatan ukuran, contohnya 1,5 kg atau 0,5 meter persegi atau 10 kali 12 meter persegi, 10 kali 12 meter. Nah, singkatan ini bisa kalian gunakan tanpa titik jika singkatan ukuran ini berada di tengah-tengah kalimat, tapi apabila dia berada di akhir kalimat maka harus menggunakan titik. Contohnya adalah misalnya Gita mempunyai lahan seluas 10 kali 12 meter titik. Oke. Yang perlu saya ingatkan lagi, ketika kalian melafalkan dalam bahasa Inggris, tetapi penulisannya harus di dalam bahasa Indonesia. Contohnya, koma dalam bahasa Inggris itu adalah poin. Jadi bisa kalian lafalkan 1,5 kg, tetapi tetap harus kalian tulis 1,5 kg. Oke, penulisan bentuk akronim yang terakhir adalah seperti ini. Nah, akronim itu apa? Akronim merupakan singkatan dari deret kata yang berbentuk gabungan huruf, suku kata atau gabungan huruf dan suku kata, seperti migas. Migas merupakan gabungan dari suku kata minyak dan gas bumi. Oke. Kemudian ke penulisan angka. Nah, di sini juga sering banyak terjadi kesalahan pada penulisan karya ilmiah dalam penulisan angka. Jika angka itu adalah angka biasa, maka harus mendapat awalan dengan tanda strip, seperti semester ke strip 2. Atau jika angka itu adalah angka Romawi, maka tidak perlu diberikan awalan, seperti dies natalis 16. Oke. Kemudian kaidah yang ketiga yang akan kita bahas itu pemakaian tanda baca. Untuk pemakaian tanda baca itu biasanya digunakan hanya untuk pada kaidah-kaidah tertentu. Yang pertama, penggunaan tanda titik pada singkatan nama orang, nama gelar dan nama lembaga. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, penggunaan tanda koma pada pemarincian. Kemudian penggunaan tanda penghubung pada akhir baris dan pada gabungan kata yang maknanya meragukan. Kemudian ada juga penggunaan tanda titik 2 dan tanda kutip pada kalimat langsung. Nah, penggunaan tanda baca ini harus kalian perhatikan dalam sebuah kalimat.
kaidah umum ejaan yang disempurnakan terakhir yang akan kita bahas itu mengenai penulisan unsur serapan. Nah, penulisan unsur serapan atau penulisan kata serapan bahasa asing yang berimbuhan pada dasarnya tidak berbeda dengan penulisan kata berimbuhan bahasa Indonesia pada umumnya yang memperlakukan kaidah pemululuhan fenom tertentu, yaitu fenom huruf P, T, K, dan S. Contohnya, sukses, mendapat awalan, menyukses, sehingga terjadi peluluhan fenom. S di sini menjadi menyukseskan. Kontak yang mendapat awalan terjadi juga peluluhan fenom pada K. Huruf K di sini menjadi mengontak. Oke. Inilah kaidah-kaidah umum ejaan yang disempurnakan yang harus kalian perhatikan dalam sebuah penulisan karya ilmiah seperti laporan ataupun tugas akhir. Demikianlah materi saya pada hari ini. Silakan kalian mempelajarinya lebih lanjut. Saya akhiri materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.